Shalom saudara, kembali kita dipertemukan di ibadah online dan pagi ini masih terus kita rasakan kebaikan Tuhan juga anugerahnya yang tercurah bagi kita semua. Karena itu, mari satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna hingga pagi ini. Kalau boleh kami ada pagi ini Tuhan, sebagaimana kami ada menghadap tahta-Mu Bapa, bersama-sama membawa hati kami yang rindu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab telah kami rasakan anugerah juga kasih-Mu yang berlimpah bagi setiap pribadi kami pagi ini Tuhan. Lebih dalam lagi dan lebih lebar lagi kami ingin membuka hati kami untuk-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan melawat setiap kami, bertahtalah di atas puji-pujian kami Bapa. Mari umat percaya sama-sama katakan, amin. Kita naikkan pujian kita yang pertama, besar anugerah-Mu.
Kasih-Mu sungguh luar biasa. Apa yang boleh kami rasakan hingga saat ini semua hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terlebih lagi pengorbanan-Mu yang mulia telah menyelamatkan kami Tuhan. Menebus kami dari dosa kami Tuhan. Kami semua percaya semua hanya karena dalam kasih-Nya Bapa kepada kita. Tekan pujian kita dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu yang mulia selamatkan ku. Dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
dalam kasih-Nya kita diselamatkan. Yesus Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, bertahta di atas puji-pujian kami Yesus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan lebih lagi. Kau yang kami sembah Tuhan. Yesus. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lebih lagi Hosana, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau
Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin Yesus, haleluya Bapa. Hosana bagimu Tuhan. Bertahan atas puji-pujian kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan lebih lagi Tuhan, lebih lebar lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari umat yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan saudara, setiap hari kita menikmati berkat Tuhan yang berlimpah, amin. Sepanjang hidup kita merasakan kebaikan Tuhan, dan terus kita lihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita naikkan puji-pujian bagi Allah kita. Kita naikkan pujian ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih sukarnya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih surganya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, pujilah buat Allah kita. Amin saudara. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin. Amin. Kita mau terus bersorak lebih lagi bagi Tuhan kita, sebab perbuatan yang ajaib, Dia agung juga perkasa yang layak memerintah selamanya. Haleluya. Dialah Yesus Raja Mulia. Kita akan pujian kita, ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan
atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan, Kaulah Raja mulia Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pujian kita, Seputih Bulu Domba.
Tuhan, kami diingatkan kembali akan kebaikan-Mu juga pengorbanan-Mu yang melayakkan setiap kami. Lebih lagi kami buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Kami serahkan diri, hati dan pikiran kami untuk dituntun oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap dan saya berdoa kiranya damai sejahtera dan sukacita Allah terus menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Bahkan juga dalam situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbicara mengenai sukacita. Banyak yang membuat orang bersukacita. Ya. Entah karena dia berulang tahun dia bersukacita, entah karena dia mendapatkan prestasi sehingga dia bersukacita, atau mungkin karena dia memenangkan suatu perlombaan, atau karena dia mendapatkan peningkatan jabatan dan status. Banyak orang bersukacita karena itu. Bahkan juga banyak orang bersukacita karena mendapatkan berkat jasmani yang dia peroleh mungkin dari usahanya ataupun dari pemberian orang secara cuma-cuma. Orang lain bisa bersukacita dengan itu. Atau orang bisa bersukacita karena keadaannya saat ini sedang enak, sedang nyaman, sedang damai. Atau mungkin karena fasilitas, mungkin karena kehidupannya juga yang sudah mapan. Dan juga karena kehidupannya tidak ada tekanan sehingga dia selalu bersukacita dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang kita juga bersukacita jika kita mendapatkan seperti apa yang tadi saya katakan. Kita akan bersukacita jika sesuatu yang baik yang kita terima. Jika sesuatu yang enak kita bisa terima. Tetapi apa yang terjadi jika sesuatu yang terbalik yang kita terima saat ini? Apakah kita tetap akan bersukacita di hadapan Tuhan? Apakah sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita? Dan ini menjadi pembeda antara kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang tetap bersukacita di tengah tekanan hidup. Kita tetap bersukacita di tengah tekanan hidup. Apapun tekanan yang ada di dalam kehidupan kita, kita tetap bersukacita. Begitu juga yang hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Kita melihat Bapak Ibu, Filipi pasal 4 ayat 4. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Di ayatnya yang keempat, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah firman Tuhan, ini adalah nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Supaya jemaat Filipi tetap bersukacita di dalam keadaan, di dalam situasi, bahkan juga di dalam tekanan hidup yang mereka alami. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan sedikit ilustrasi atau gambaran bagaimana kita harus bersukacita. Karena dengan bersukacita kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Dengan bersukacita kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dengan bersukacita kita memiliki damai, kita memiliki ketenangan dalam kehidupan kita. Dan kekhawatiran pun tidak ada dalam kehidupan kita. Saya memberikan ilustrasi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ya. Ada sebuah cerita suatu saat ada dua orang yang sudah menyelesaikan tugasnya mendaki gunung. Dan mereka hendak pulang ke rumah mereka. Tetapi ketika mereka hendak pulang, mereka sudah kehabisan uang. Mereka tidak ada lagi ongkos untuk mereka pulang ke rumah mereka. Tapi salah satu dari antara mereka berkata, sebaiknya kita menumpang truk yang akan berjalan mengarah ke tempat kita akan pulang. Dan akhirnya mereka bersepakat bahwa mereka akan naik truk yang mungkin lewat di sepanjang mereka berjalan. Dan akhirnya adalah satu truk yang mampir di perjalanan mereka, dan akhirnya mereka menumpang ya, dan yang punya truk itu juga bersedia ya membawa mereka naik ke truk mereka. Akhirnya mereka sepanjang perjalanan sampai mereka nanti tiba ke tempat mereka, ke tempat tujuan mereka, dan sepanjang perjalanan ya, satu di antara mereka yang tadi yang mengajak untuk
naik truk ya. Dan dengan senang, dengan bersukacita melihat pemandangan yang begitu indah selama perjalanan mereka. Mereka naik truk dan mereka bisa melihat dengan indahnya ciptaan Tuhan. Mereka bisa melihat pohon-pohon yang indah. Mereka bisa melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Mereka bisa melihat hewan-hewan berlari, meloncat sana sini. Dengan bersukacitanya dia melihat dan dia mensyukuri kebaikan Tuhan. Tetapi ketika dia melihat temannya yang satu lagi, ya, dia melihat mukanya muram, mukanya penuh kecemasan, mukanya penuh kekhawatiran. Ya. Ketika dia melihat temannya itu, dia bertanya, apa yang engkau khawatirkan? Apa yang kamu cemaskan sehingga mukamu muram seperti itu? Ternyata temannya itu menjawab, saya khawatir, ya, saya khawatir kita akan berhenti di tengah jalan, ya, karena dia melihat kondisi truk yang mereka naiki itu sudah kondisi tua, ya, berjalannya begitu pelan, ya, bahwa kondisinya sangat memprihatinkan karena memang mesinnya sudah mesin yang tua, ya, sehingga perjalanannya pun lambat. Dan dia khawatir bahwa truk ini akan mogok dan tidak bisa menghantar mereka tiba ke tempat mereka. Ya, sehingga dia terus mukanya suram, mukanya cemas dan mukanya khawatir. Sehingga apa Bapak Ibu? Di selama perjalanan dia tidak bisa menikmati pemandangan, tidak bisa menikmati anugerah Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya temannya ini berkata, tidak perlu engkau mencemaskan. Karena ketika kita pun cemas, ketika kita khawatir pun dengan kondisi truk ini, itu tidak akan mengubah apa-apa. Itu tidak akan mengubah mesin truknya itu menjadi mesin yang baru. Ya, tidak mengubah truk itu bisa menjadi truk yang kuat dan bisa menjalankan perjalanan dengan cepat. Ya, jadi kekhawatiran kita itu tidak akan mengubah apa-apa. Justru kekhawatiran kita membuat kita tidak bisa menikmati anugerah daripada Tuhan. Ya, seperti yang dirasakan oleh temannya yang satu itu. Bagaimana dia bisa mensyukuri, bisa melihat, bisa memandang seluruh ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan ciptakan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bukankah ketika kita melewatkan untuk menyaksikan semua ciptaan Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, ketika kita melewatkan untuk menikmati anugerah daripada Tuhan, semuanya itu bisa hilang karena ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, segala kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, kita bisa nikmati kalau di dalam kehidupan kita ada sukacita dan ada rasa syukur di hadapan Tuhan. Jadi mensyukuri apa yang Tuhan berikan sekalipun dengan kondisi dan situasi apapun yang ada dalam kehidupan kita. Mengenai kekhawatiran, jemaat Filipi memiliki kekhawatiran yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, di dalam berjemaat, di dalam berkeluarga pun. Mereka memiliki tekanan yang begitu luar biasa. Mereka menjadi kelompok yang minoritas di wilayah mereka. Mereka menjadi orang-orang yang selalu dikucilkan, menjadi orang-orang yang tidak diperhatikan. Apalagi banyak ajaran-ajaran di sekitar mereka yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang-orang yang menentang Injil yang diberitakan oleh Paulus dan itu berimbas kepada jemaat di Filipi. Sehingga jemaat di Filipi juga ditekan, ditindas, bahkan juga dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini yang terjadi kepada jemaat Filipi. Dan Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi supaya mereka tetap bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekalipun mereka menjadi anggota orang-orang atau menjadi kelompok yang minoritas. Sekalipun mereka tidak diperhatikan, sekalipun mereka dikucilkan. Tetaplah bersukacita di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kondisi situasi yang ada di sekitar kita menghilangkan sukacita dalam kehidupan kita. Begitu juga yang terjadi atau yang beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu terjadi di bangsa kita ini yang mengakibatkan demo di mana-mana. Ya, banyak kekhawatiran daripada pihak buruh atau pada pihak karyawan yang bekerja di perusahaan. Mereka khawatir dengan diketuk palunya RUU Cipta Kerja. Ya, mereka khawatir, ya, para pihak buruh, karyawan khawatir akan adanya RUU Cipta Kerja yang beberapa waktu yang lalu menjadi kecemasan bagi mereka bahwa ke masa depan mereka sebagai seorang karyawan, sebagai seorang buruh terancam. Mereka khawatir, mereka cemas sehingga mereka mengadakan demo di mana-mana yang justru menghilangkan damai sejahtera yang ada di bangsa kita ini.
Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Seharusnya kita tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Dan akhirnya setelah beberapa hari demo mereka, ya, kita bisa mendapatkan kabar yang ternyata banyak informasi yang hoaks, banyak informasi yang simpang siur terhadap isi daripada RUU Cipta Kerja. Dan ini justru membawa kerugian bagi kita semua. Ya, jika semuanya itu hoaks, jika semuanya itu adalah informasi yang simpang siur, ya, itu justru mempertanyakan dalam kehidupan kita. Kekhawatiran apa yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Ya, justru kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa menikmati pekerjaan yang harusnya kita nikmati, yang harusnya kita jalani sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Tetapi kita malah membuat situasi dalam kehidupan kita, situasi cemas, khawatir, bahkan dengan mengadakannya demo menjadi sesuatu yang kurang baik dipandang di hadapan masyarakat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebenarnya apa yang dikhawatirkan belum tentu benar-benar terjadi. Jadi perlu ketenangan, perlu ada sukacita di dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita. Begitu juga tadi seperti teman yang naik truk itu, bagaimana dia cemas, dia khawatir, padahal apa yang dikhawatirkan belum tentu terjadi. Begitu juga dengan apa yang terjadi dengan demo-demo di beberapa hari yang lalu. Begitu juga Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk tetap bersukacita. Karena ini penting untuk ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Ya, bahkan ditegaskan lagi oleh Paulus itu katakan sekali lagi bahwa ini menandakan Paulus serius dengan sukacita yang ada di jemaat Filipi. Paulus merindukan bahwa sukacita di dalam jemaat Filipi itu tidak hilang, tidak hancur, tidak lenyap. Cuma karena tekanan atau keadaan di sekitar mereka yang kurang mendukung dalam kehidupan mereka. Tetap tenang di hadapan Tuhan. Paulus juga memberikan teladan bagaimana mereka harus bersukacita di tengah tekanan hidup. Ya, Paulus ketika menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, Paulus sedang berada di dalam penjara. Ya, dia berada di dalam penjara karena akibat dituduh karena pemberitaan Injil yang dia sampaikan kepada orang-orang di jemaat Filipi atau di dalam orang-orang Filipi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini mengakibatkan Paulus dipenjarakan. Tetapi Paulus di dalam penjara, dia boleh menyuarakan, dia boleh menyampaikan nasihatnya kepada jemaat Filipi. Sekalipun aku ada dalam tekanan, sekalipun aku ada dalam kegelapan, sekalipun aku ada dalam belenggu di dalam penjara, tetapi aku tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Dan begitu juga dengan jemaat Filipi. Sekalipun ada dalam tekanan, seharusnya jemaat Filipi tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin saat ini kita mungkin dalam tekanan ekonomi, dalam tekanan politik, dalam tekanan pekerjaan, usaha. Tetapi sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita untuk kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Bersukacita di tengah tekanan hidup. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Selain karena kondisi atau situasi yang membuat sukacita kita hilang, ya. Selain itu ternyata yang terkadang membuat sukacita kita hilang juga adalah karena adanya perselisihan, beda pendapat di antara kita, ya, yang mengakibatkan adanya perpecahan di antara jemaat Tuhan. Dan ini juga terjadi di jemaat Filipi, ya, bahwa Paulus merindukan bahwa perbedaan, perselisihan, perbedaan pendapat itu jangan sampai mengakibatkan perpecahan di tubuh Kristus, ya, di dalam jemaat Tuhan yang ada di jemaat Filipi. Tuhan tidak mau bahwa sukacita kita hilang cuma karena perbedaan pendapat, ya. Di sini hubungan sosial pun menjadi tidak baik sehingga sukacita dengan sesama pun bisa hilang cuma karena adanya perbedaan pendapat di antara kita. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang Filipi pasal 4 ayat 2. Di situ Paulus berkata, Eudia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, artinya di sini ada dua orang, ya, dua pribadi yang mungkin sering berbeda pendapat, berselisih paham di dalam jemaat Filipi ini, sehingga Paulus khawatir bahwa perselisihan ini, perbedaan pendapat ini membuat kemunduran di jemaat Filipi, membuat jemaat Filipi hilang sukacita, ya.
Dan Paulus tidak mau bahwa hal itu terjadi di dalam kehidupan jemaat di Filipi. Sehingga Paulus perlu menasihati Euodia dan juga Sintike supaya mereka sehati sepikir di hadapan Tuhan. Perbedaan pendapat itu biasa saja. Kita harusnya memposisikan perbedaan pendapat itu sebagai anugerah daripada Tuhan. Yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi perbedaan pendapat, yaitu kita harus selalu merendahkan diri di hadapan orang lain. Kita harus selalu memprioritaskan kepentingan Kristus daripada kepentingan pribadi kita. Kita harus menekan ego kita supaya jangan sampai sukacita kita hilang cuma karena kita mempertahankan pendapat kita. Kita mempertahankan ego kita, kita mempertahankan keinginan kita sehingga sukacita kita dengan sesama kita hilang. Ya. Bahkan ketika kita ketemu dengan orang yang mungkin kita sedang berselisih paham, ya, ketika kita bertemu, ya, rasa nyaman akan hilang, damai akan hilang, kasih akan hilang, bahkan sukacita pun akan hilang karena kita sudah saling mempertahankan ego kita. Untuk itu Paulus perlu menyampaikan di dalam Filipi pasal 2 supaya jemaat itu saling merendahkan diri, menghargai satu dengan lain, menghormati satu dengan yang lain, dan lebih memprioritaskan kepentingan Kristus di atas segalanya. Dan di sini Paulus menasihati Euodia dan juga Sintike supaya mereka sehati sepikir di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai sukacita kita hilang, ya, karena ada tekanan pendapat dari pribadi lepas pribadi. Kita harus belajar sehati sepikir di hadapan Tuhan supaya sukacita itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang membuat sukacita kita hilang. Untuk itu Paulus sebagai gembala perlu mengajak jemaat untuk saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di tengah tekanan adanya perbedaan pendapat di antara jemaat, ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya, dari dua pribadi Euodia dan Sintike. Paulus perlu menasihatkan supaya kita sehati sepikir di hadapan Tuhan, supaya perbedaan pendapat itu jangan menjadi perpecahan atau membuat iman ke pertumbuhan daripada jemaat Filipi terhambat cuma karena adanya perbedaan pendapat. Untuk itu Paulus sebagai gembala bagi jemaat Filipi perlu menasehati, perlu mengingatkan untuk kita saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi bersukacitalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita memang kita tidak pungkiri bahwa tekanan kehidupan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, ya, dalam kehidupan kita dalam memberitakan Injil, ya, selalu ada tekanan dalam kehidupan kita, ya. Bahkan juga kita selalu mengalami tekanan ekonomi, ya, tekanan bisnis, politik, bahkan juga tekanan perbedaan pendapat di antara kita. Bahkan juga yang terjadi beberapa hari ini mengenai tadi saya katakan RUU Cipta Kerja. Banyak perbedaan pendapat, banyak perselisihan, ya, karena banyaknya informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Dan itu bisa menghilangkan sukacita di antara kita semua. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan di gereja GPI Evate Cibinong, mari tetaplah bersukacita di tengah tekanan hidup. Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetaplah bersukacita di hadapan Tuhan. Sekali lagi tetaplah bersukacita. Dengan tetap bersukacita maka kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Kita bisa memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya ketika sukacita itu ada dalam diri kita dan kita bersyukur, kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan dengan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita, maka apapun kesulitan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan, tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Asalkan sukacita itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Karena ketika sukacita hilang dalam kehidupan kita, kekhawatiran justru ia akan merenggut kehidupan kita. Kekhawatiran justru akan melemahkan kita. Kekhawatiran justru akan membuat kita semakin hari semakin tertekan dalam kehidupan kita. Untuk itu tetaplah bersukacita di hadapan Tuhan. Dengan bersukacita kita bisa merasakan damai sejahtera daripada Allah. Sekali lagi tadi saya katakan, dengan bersukacita jalan keluar Tuhan akan tunjukkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan pengalaman daripada Paulus dan juga Silas ketika ada di dalam penjara. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16
ayatnya yang ke 23 sampai 26. Apa yang Paulus lakukan ketika dia ada dalam penjara? Dalam tekanan yang begitu menghimpit kehidupannya di dalam penjara, apa yang dia lakukan? Ya, kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan Paulus. Kita bisa melihat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26, dan saya akan membacakan bagi kita semua apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas di dalam penjara. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikianlah firman Tuhan, kita bisa lihat di sini. Belenggu mereka semua terlepas dan semua pintu terbuka di hadapan mereka. Ini kalau kita bisa ambil makna rohaninya dalam kehidupan kita. Di dalam tekanan tadi dikatakan ya, di dalam belenggu yang mengikat kaki Paulus, itu menggambarkan situasi dan kondisi kita saat ini. Yang membelenggu kehidupan kita, membelenggu aktivitas kita, membelenggu pekerjaan usaha kita. Ya, bahkan juga situasi yang begitu gelap di dalam penjara, begitu sempit di dalam penjara, membuat Paulus mungkin secara manusia merasa lemah. Ya, tetapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di situ dikatakan dia berdoa, menyanyikan pujian untuk Allah. Ini bisa kita lihat bahwa sukacita itu tidak hilang, sukacita itu tidak lenyap di dalam kehidupan Paulus sekalipun mereka ada di dalam tekanan. Dan apa yang terjadi kita bisa lihat di ayat 26 terakhir tadi, ya, pintu-pintu penjara terbuka. Ini menandakan kalau kita ambil makna rohaninya, Tuhan akan membukakan pintu jalan keluar dari setiap persoalan, dari setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan akan membukakan pintu bagi kita, ya, supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan dikatakan di situ juga belenggu yang mengikat mereka semuanya terlepas karena pertolongan daripada Tuhan. Untuk itu mari dalam kehidupan kita, di dalam tekanan kehidupan kita yang kita alami saat ini, baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis, keluarga, jemaat, pelayanan dan sebagainya, kita harus tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan rindukan, seperti apa yang Allah rindukan melalui nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan ini juga menjadi kerinduan dalam kehidupan saya, bahwa jemaat Tuhan di gereja GPI Efata Cibinong tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan terus memberikan sukacita dalam kehidupan kita, sekalipun dengan kondisi situasi yang mungkin banyak tekanan dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur bahwa damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Dan mari kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan sekalipun dengan kondisi apapun. Untuk itu mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan. Bahkan juga kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami semua sebagai jemaat-Mu, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus bersukacita sekalipun tekanan kehidupan ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus bersukacita karena kami percaya bahwa Engkau menghendaki untuk kami terus bersukacita di dalam keadaan apapun. Biarlah situasi yang ada saat ini tidak membuat sukacita kami hilang. Biarlah perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi di antara kami, biarlah semuanya itu tidak menghilangkan sukacita kami. Tapi kami berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami.
di dalam keluarga kami, di dalam jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan juga di dalam bangsa dan negara kami ini. Biarlah sukacita Tuhan boleh terus melimpah. Sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus menikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yaitu dengan kami terus hidup dengan bersukacita di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau terus menganugerahkan sukacita bagi kehidupan kami, memberikan ketenangan, kedamaian bagi setiap kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang terus menyertai kehidupan kami dan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di gereja GPI Fata Cibinong. Biarlah Tuhan memberkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini mungkin bergumul ya Tuhan dengan ekonomi, saat ini sedang bergumul dengan kesehatan, saat ini bergumul dengan pekerjaan, usaha mereka. Biarlah Tuhan terus memberikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah Tuhan terus memberikan sukacita bagi mereka sehingga mereka boleh terus bersyukur di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati para pelayan Tuhan, para pengurus Tuhan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh terus bekerja ya Tuhan, melayani di tempat ini dengan sukacita daripada Tuhan. Biarlah pelayanan mereka ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi umat-Mu ya Tuhan. Terlebih-lebih boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai gereja ini, memberkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sekalipun kami harus beribadah secara online, tetapi kami percaya berkat-berkat Tuhan terus menyertai dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Di masa tuanya biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah dia terus boleh Tuhan pakai untuk melanjutkan pelayanan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati istrinya, Tuhan memberkati anak-anaknya, menantunya, bahkan juga cucu-cucunya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk gereja GPI Tuhan dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah Tuhan terus memberkati umat Tuhan yang dilayani. Biarlah Tuhan terus memberkati. Dan sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menganugerahkan sukacita, damai sejahtera bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah situasi dan kondisi apapun yang saat ini menekan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah sukacita itu tidak hilang di bangsa kami ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau melihat bangsa kami ini. Engkau memperhatikan bangsa kami ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memulihkan keadaan bangsa kami ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga sampai jajarannya ya Tuhan. Ke RT RW kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin ya Tuhan dengan sukacita daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin dengan damai ya Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat bagi mereka supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami ini ya Tuhan dalam segala pergumulan apapun yang dihadapi oleh bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah doa-doa kami. Kami terus bersyukur di hadapan Tuhan dengan adanya ibadah online ini ya Tuhan. Kami boleh terus mendengar suara Tuhan. Kami boleh terus memuji dan menyembah Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan keadaan kami, memulihkan keadaan bangsa kami, sehingga kami boleh terus bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau kasih satu pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur di hadapan Tuhan, sudah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tangan kita, Tuhan memberkati kesehatan kita, dan Tuhan memberkati masa depan kita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.